Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang itu jiwa. Jadi makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebelumnya Allah sudah bersumpah. Jadi artinya jiwa itu diberikan kepada manusia sesuai dengan wasyaf'i wal watr. Di dalam tafsir Ibnu Arabi beliau mengatakan wasyaf'i, demi yang genap. Genap apanya? Roh dan tubuh. Jadi kalau seandainya sudah terpisah roh dan tubuh namanya al-witr. Witr itu ganjil. Ganjil itu kalau bukan roh saja, tubuh saja, itu namanya witr. Kalau namanya asyaf wasyaf'i wal watr, tubuh dan roh itu menyatu. Jadi makanya ketika diberikan an-nafsu kepada manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Maka beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya dari kejahatan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, rugilah orang-orang mandassaha. Jadi hatinya ini dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan. Jadi makanya inilah namanya nanti muncul akhlak. Ketika seorang itu membersihkan hatinya, maka muncullah akhlak mahmudah namanya. Ketika seseorang itu membiarkan hatinya begitu saja, waqad khaba man dassaha. Jadi dassaha itu dia menginjak-injak, atau dassaha itu mengotori hatinya. Bagaimana mengotori hatinya? Itulah dengan penyakit-penyakit. Su'ul khuluq, buru'akai, itu mengotori hati. Dengki sama orang lain, cepat marah. Kemudian ada beberapa sifat-sifat yang lain. Su'ul aqidah itu juga termasuk mengotori hatinya. Jadi makanya pembahasan kita pada subuh ini itu masalah akhlak. Bagaimana seorang itu bisa menuju akhlak yang mahmudah, sehingga ada istilah Imam Ghazali namanya riyadhatun nafsi. Rupanya hati ini perlu latihan juga, latihan juga. Sebagaimana maksiat itu perlu latihan juga. Ya, jadi makanya seorang yang sudah terbiasa maksiat, artinya apa? Dia sudah pernah melatih maksiat, sehingga sudah keenakan dan lezat nikmat maksiat itu. Begitu juga kebaikan-kebaikan itu butuh kepada latihan-latihan. Makanya seorang itu salat itu membutuhkan kepada latihan, sehingga ketika dia salat nikmat salat itu. Dia bersedekah itu nikmat, berbuat kebaikan itu nikmat sama dia. Kenapa? Karena dia sudah latihan. Begitu juga kejahatan. Itu korupsi punya orang lain itu sebuah kenikmatan bagi dia. Maka kalau tidak korupsi tidak enak. Kenapa? Karena dia sudah nikmat melakukan itu dan butuh pada latihan. Sudah banyak latihan. Ghibah orang lain itu butuh latihan juga. Tidak sembarangan orang bisa ghibah orang lain. Kalau tidak ada latihan, dia ketika ngomong untuk orang lain dia akan lihat kiri kanan dan takutnya luar biasa. Tapi orang yang sudah terbiasa dengan ghibah itu dianggap biasa dan lezat dan nikmat. Jadi ini namanya riyadhatun nafsi wa tahdhibul akhlak. Jadi mendidik jiwa ini untuk menuju akhlak yang mahmudah. Jadi salah satu pembahasannya adalah bayanu fadilati husnil khuluq wa mudhammati su'ul khuluq. Jadi kita akan melihat apa keutamaan akhlak yang mulia itu dan apa kejelekan daripada su'ul khuluq, akhlak yang jelek itu. Jadi kita mengambil landasan di sini surah Al-Qalam ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini lam di sini adalah lam taukid. Jadinya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlakmu itu luar biasa ya Muhammad. Pada suatu hari Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya oleh salah seorang sahabat. Jadi pertanyaannya, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Ketika itu Aisyah menjawab, afala taqra'ul Quran? Apakah kamu tidak pernah membaca Al-Quran? Ya. Sahabat bertanya lagi, apa hubungannya Al-Quran dengan akhlak Rasulullah? Maka Aisyah mengatakan, kalau kamu ingin tahu bagaimana akhlak Rasulullah, bacalah Al-Quran. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran sudah dijalankan oleh Rasulullah dan sudah sudah dijalankan oleh Rasulullah, dan apapun akhlak Rasulullah itulah Al-Quran. Ya. Jadi kalau ingin tahu, bacalah Al-Quranul Karim. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Al-Quran itu menggiring seseorang untuk menjadi husnul khuluq. Akhlak yang baik. Maka ini semua ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang ingin mengenal Rasulullah tidak membaca Al-Quran, ya sama saja. Kalau ingin mengenal Rasulullah, baca terus Al-Quran, baca terus Al-Quran. Aisyah juga pernah bertanya, ya ini yang tadi, pertanyaan tadi. Jadi artinya pertanyaan tadi itu, ini hadis dari Aisyah. Ketika seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, akhlak yang baik itu, kata Rasulullah, huwa antasil man qata'ak. Ini memang susah, ini berat sekali. Jadi hendaklah engkau menghubungkan hubungan silaturahmi terhadap orang yang memutuskan silaturahmi denganmu. Kan berat itu. Nanti kan kita hubungkan dengan hadis yang lain. Ada hadis yang lain begini, berucapkanlah salam kepada orang yang tidak pernah mengucapkan salam kepadamu. Kan berat itu. Jadi artinya seorang itu tidak mungkin mengucapkan salam kepada orang yang tidak pernah mengucapkan salam kepada dia. Tapi anjuran Rasulullah, berikanlah salam kepada orang yang tidak pernah memberikan salam kepadamu. Satu. Kemudian yang kedua, kunjungilah orang yang tidak pernah mengunjungimu. Jadi kalau kita kan tidak begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini ketika Idul Fitri, Idul Adha, pun ajak rumah kanya, pun ajak rumah kanya. Ya, jadi rupanya suruhan Rasulullah ini memberikan efek kepada apa? Psikologi, Pak. Psikologi orang yang kita kunjungi, Pak. Coba pergi ke rumah orang yang tidak pernah mengunjungi kita, maka akan muncul psikologinya apa? Seorang itu merasa, oh rupanya orang ini baik rupanya. Ya. Akhirnya besok terjadi hubungan silaturahmi kembali. Tapi kalau kita biarkan terus sampai hari kiamat pun kita tidak pernah mengunjungi dia dan dia tidak pernah mengunjungi kita. Jadi artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh seseorang, kunjungilah rumah orang lain yang tidak pernah mengunjungi rumahmu. Kemudian yang ketiga, berikanlah kepada seseorang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepadamu. Ya, jadi ketika kita berangkat ke rumah orang lain, nyumput demi taka mendatai rumah dan nyampe, Pak. Nah pernah bawa apa-apa dia ke rumah kita, punya demi gede. Enggak usah bawa apa-apa juga. Ya. Maka kalau sudah seperti itu, ini kan kejelekan dibalas dengan kejelekan. Makanya setiap akhlak Rasulullah mengatakan, coba bawa sesuatu ke rumah dia, akan membawa efek dan dampak psikologinya nanti. Coba lihat nanti, akan berbeda. Jadi besok kita bawa, insya Allah beberapa hari kemudian dia datang lagi ke rumah kita, akan membawa sesuatu lagi. Tapi kalau terus kita biarkan seperti itu, maka sampai hari kiamat tidak akan pernah terjadi interaksi sosial antara dua rumah tangga itu, tidak pernah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi kalau kita lihat di sini, huwa antasil man qata'ak. Jadi kalau ada orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, jadi kita yang menghubungkan kembali. Karena Rasulullah dalam sebuah hadisnya begini, kalau kamu berdoa kepada Allah, doamu akan dikabulkan. Tapi dengan satu syarat, kata Rasulullah. Memang syarat itu banyak nanti, Pak. Artinya banyak apa? Di Al-Quran ada syarat juga, kemudian ada banyak syarat. Tapi Rasulullah mengatakan dengan satu syarat, wala qati'ur rahim. Jangan memutuskan hubungan silaturahmi. Sehebat apapun dia, kalau dia memutuskan hubungan silaturahmi dengan saudaranya, sanak familinya, maka jangan pernah harap doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak salah kata Imam Al-Qurtubi, Pak. Seorang yang bertakwa itu, kata beliau, yang pertama menjaga mulutnya, menjaga badannya, dan menjaga interaksi sosial dengan masyarakatnya. Itu orang bertakwa. Orang bertakwa enggak cukup dengan mulut saja dan dengan badan saja. Tidak cukup orang bertakwa itu salat tahajud saja. Tidak cukup orang bertakwa itu dia melakukan hubungan dengan Allah saja. Tahajud hebat, Quran hebat, mandum hebat. Tapi hubungan silaturahmi dengan masyarakatnya tidak hebat dia.
maka tetap dianggap tidak hebat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, hubungan dengan masyarakatnya hebat, dia silaturahmi dan lain sebagainya, tapi hubungan dengan Allah itu tidak hebat dan tidak dianggap juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dua-dua. Artinya apa? Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, wa tu'ti man haramaka. Wa tu'ti man haramaka, hendaklah engkau memberikan kepada orang yang tidak pernah memberikanmu. Itu sama seperti riwayat tadi. Jadi artinya kemana-mana, tajuk undang juga, kasih saja. Ini maknanya bersedekahlah kamu kepada siapa saja, walaupun dia itu tidak pernah memberikan sesuatu kepadamu. Berikanlah sesuatu kepada dia walaupun dia tidak pernah memberikan sesuatu kepadamu. Ini yang kedua. Ini akhlak juga ini. Ya, jadi akhlak. Kemudian yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak. Hendaklah engkau memberikan maaf kepada orang yang sudah menzalimimu. Ini juga susah dan berat. Tetapi ini adalah akhlak mahmudah. Jadi ini kebiasaan ini susah sekali kalau tanpa dibiasakan, Pak. Kita sabar sehingga mencapai tingkatan ridha. Kita sudah ridha dengan apapun orang menzalimi kita, kita sudah ridha, Pak. Lunkah ridhanya? Saya maafkan dia. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabatnya. Ketika duduk dengan sahabatnya, tiba-tiba ada seorang pemuda masuk ke dalam masjid. Dia menenteng sendal, dia mau salat. Maknanya apa? Dia sudah terlambat salat. Dia salatnya ketika Rasulullah sudah selesai salat dengan sahabatnya, dan dia mengambil sendalnya dan pergi ke belakang. Ini yang pertama. Yang kedua, itu menunjukkan dia bukan sahabat Rasulullah. Kalau dia sahabat Rasulullah, dia masuk ke dalam itu dan duduk bersama Rasulullah. Tapi ini bukan. Artinya apa? Dia masuk ke masjid dan ke belakang dan melakukan ibadah salat. Ketika itu Rasulullah SAW ketika sedang duduk dengan sahabatnya, tiba-tiba memutuskan pembicaraannya dengan sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Kita diam sebentar dulu, kata Rasulullah. Kenapa? Ada calon penghuni surga yang masuk ke dalam tempat ini. Sahabat hirin kalian, penghuni surga sudah datang salat terlambat, menenteng sendal lagi ke masjid, kemudian tidak menyapa lagi. Paling enggak dia menyapa, assalamualaikum ya Rasulullah, saya mau salat dulu. Ini tidak ada apa-apa. Bagaimana calon penghuni surga ini? Rupanya besok begitu lagi dia datang lagi dia. Rasulullah berhenti lagi memberikan pendidikan kepada sahabatnya. Rasulullah berhenti sejenak. Sahabat mengatakan, ada apa ya Rasulullah? Ada calon penghuni surga yang masuk ke dalam masjid ini sampai 3 kali. Setelah itu ada salah seorang sahabat merasa penasaran. Ada apa dengan pemuda ini? Kenapa dia bisa dijamin masuk ke dalam surga, penghuni surga? Rasulullah tidak pernah ngomong sama kami, kalau kami penghuni surga, si fulan penghuni surga. Kenapa kepada si fulan itu yang tidak dikenal oleh masyarakat dan dia bukan sahabat Rasulullah sebagai penghuni surga? Ada apa dengan dia? Akhirnya sahabat ini dia merasa tidak nyaman, nyaman dan ingin tahu dia amal ibadah apa yang dilakukan oleh pemuda itu sehingga dia bisa melakukan seperti pemuda itu juga. Rupanya pemuda ini seorang pengembala kambing. Ketika dia pergi ke situ, setiap hari gembala kambing saja, bengah cok kambing, me gede, sepot puo kambing. Dia lihat, tidak ada ibadah yang khusus sama dia. Dia tidak menghafal Quran, tidak membaca Al-Quran. Ketika malam dia lihat lagi, tahajud bidan, tapu bidan. Yang ada tidur saja dia, Pak. Bangun tidur, dia inikan kambingnya, kemudian setelah itu balik lagi, setiap seperti itu terus seperti itu. Akhirnya apa? Selama 3 hari. Karena sebelumnya dalam riwayat itu dikatakan, wahai pemuda, saya mau tinggal di rumahmu 3 hari saja. Kenapa? Saya bermasalah dengan keluarga saya. Padahal tidak ada, Pak. Dia sudah bohongi pemuda ini. Saya ada bermasalah dengan keluarga saya, mohon saya tinggal 3 hari. Oh boleh, tidak ada masalah, tidur saja kamu di mana saja, di rumah saya. Ketika hari ketiga itu, sahabat Rasulullah bertanya kepada pemuda ini. 3 hari yang lalu kata sahabat Rasulullah mengatakan kamu calon penghuni surga. Pemuda-pemudanya terkejut, Pak. Enak lu penghuni surga. Terkejut dia, Pak. Amal ibadah apa yang kamu lakukan sehingga kamu itu Rasulullah mengatakan kamu adalah calon penghuni surga? Pemuda ini mengatakan tidak ada apa-apa. Saya seorang pengembala kambing. Saya itu salat fardu seperti kalian salat fardu juga. Biasa saja, tidak ada ibadah lain. Tidak ada tahajud, tidak ada baca Quran, tidak ada apa-apa. Yang lain tidak ada. Tidak mungkin, kata pemuda ini, Rasulullah ini, sahabat Rasulullah. Coba kamu ingat-ingat dulu. Tidak ada. Akhirnya apa? Coba kamu ingat-ingat dulu. Mungkin ada perbuatan yang kamu lakukan, continue kamu lakukan sampai sekarang. Oh itu ada, tapi kecil perbuatan itu. Ya. Perbuatan apa itu? Saya kalau mau tidur, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta kepada Allah, Allahumma gfirli dhunubi badzunuba man zalamani. Itu saja doa saya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang-orang yang sudah mendalimiku, ya Allah. Ti fulan didalimi lalu pemaaf ya Allah.
Si fulan korupsi ambil hak saya maafkan dia ya Allah. Si fulan itu dia sudah macam-macam sama saya maafkan dia ya Allah. Ya, itu saja doa itu. Kemudian sahabat ini bertanya, ada apa dengan doa ini? Saya mau ketika nanti saya meninggal dunia, saya ketemu dengan Allah, saya tidak punya dosa apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya minta kepada Allah, Rabbighfirli dzunubi, ampunilah dosaku ya Allah. Yang kedua, saya ingin menyelamatkan orang lain yang berdosa dengan saya. Jangan sampai nanti hari kiamat dia mencari saya, dia mengejar saya dan memberikan pahalanya kepada saya. Saya kasihan sama mereka dan ampunilah dosa-dosa mereka itu. Kalau ada 100 orang kau maafkan ya Allah. Maka dengan doa inilah seorang pemuda itu dijamin masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Artinya apa? Ini kan susah. Memaafkan orang lain itu susah. Apalagi memaafkan orang yang sudah menzalimi kita. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Tapi itulah akhlak namanya, Pak. Itu akhlak namanya. Kalau orang yang bertanya akhlak itu apa? Ya, itulah akhlak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjut. Wa qala aidan, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, su'ul khuluq, beruakai, ya, beruakai yang mana ya tadi, Pak? Kita kan ada dua potensi tadi, Pak. Potensi berbuat baik, potensi berbuat jahat. Kita menggunakan potensi kejahatan kita ini, Pak. Ya. Jadi kalau kita bicarakan pertemuan yang lalu itu, kita punya inti sel, Pak. Ada inti sel yang positif, ada inti sel yang negatif. Ketika seorang melatih yang positif, sehingga dalam tubuh dia penuh hal-hal yang positif. Di dalam tubuh dia itu ibadah saja, melakukan kebaikan, sehingga semua tubuhnya itu ada kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena dia itu melatih kebaikan-kebaikan tadi, Pak. Melatih gen yang positif tadi, satu. Yang kedua, ketika kita melatih gen yang negatif, kun kegok, upat gok, kegok, bagah bengeh, dengki, macam-macam, Pak. Sehingga gen negatif itu dia terus muncul terus, Pak. Sehingga mendominasi kepada seluruh tubuh dia. Sehingga ketika dia bangun tidur, yang terpikir cuma negatif saja, yang terpikir cuma maksiat saja. Kenapa? Di dalam tubuh dia maksiat semuanya. Ya, Pak. Makanya ketika seseorang itu dia melatih kejahatan dalam tubuh dia, ini namanya su'ul khuluq. Ketika seorang itu melatih kebaikan dalam tubuh dia, namanya husnul khuluq. Maka jangan sampai nanti seimbang pun itu bahaya juga, seimbang. Adanya beruakai akai itu seimbang itu bahaya juga. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Berbuat baiklah kamu supaya apa? Kejahatan yang kamu lakukan itu ditutupi oleh kebaikan. Mana ditutupi apa? Dia sudah dominan kebaikan dibandingkan dengan kejahatan. Maka kalau ada bisikan-bisikan setan, tidak bisa masuk lagi dia. Alah nampak dengonya, puyak dengonya. Ada orang mengajak kita berbuat kejahatan, alah nampak dengonya. Kenapa? Kebaikan sudah dominan di dalam tubuh kita. Maka akhlak itu tidak perlu dipaksa. Hana boleh paksa akhlak, Pak. Ya pegawai droget akai, hana boleh. Akhlak itu muncul sendiri dari tubuhnya. Kenapa? Karena kebiasaan itu sudah dia biasakan, Pak. Ini namanya riyadhatun nafsi. Ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan, jiwa itu akan baik apabila terus dilatih kepada kebaikan, terus dilatih, Pak. Ya. Jiwa itu akan jelek apabila terus dilatih untuk berbuat kejahatan, berbuat kejahatan. Maka jangan pernah melatih jiwa untuk berbuat kejahatan. Latihlah jiwa untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Ya. Maka kalau ada orang melatih untuk korupsi punya orang lain, padahal dia sudah punya, karena sudah terbiasa untuk korupsi punya orang lain, terbiasa untuk mengambil punya orang lain. Maka kalau tidak mengambil punya orang lain, tidak enak jiwanya, mana mengak jiwa, ya, tidak enak jiwanya. Maka ini namanya su'ul khuluq. Su'ul khuluq itu beruakai. Orang beruakai kata Rasulullah, ya. Su'ul khuluq yufsidul amal. Itu merusak ibadah. Ya, merusak ibadah itu, Pak. Makanya ketika sudah dominan kejahatan-kejahatan, kita ibadah pun tidak enak. Hana mengak ibadah, Pak. Maka ketika kita bangun tidur tengah malam, kenapa berat sekali ini? Rupanya ada penyakit hati dalam tubuhnya, Pak. Ketika kita mau salat berjemaah, kenapa tidak enak ini kaki ini, tidak enak beribadah? Ketika kita duduk di majelis ilmu, kenapa tidak enak ini? Ketika kita berbuat kebaikan, kenapa tidak enak ini? Karena kejahatan sudah dominan dalam hati kita. Penyakit-penyakit sudah ada dalam hati kita. Ini yang dimaksudkan dengan su'ul khuluq yufsidul amal. Kejahatan itu bisa merusak amal ibadah kita. Maka ibadah itu tidak enak lagi, Pak. Hana halawah. Halawah itu tidak nikmat lagi ibadah. Ya. Tetapi yang enak sama dia apa? Yang enak sama dia maksiat itu enak. Kemudian kegok mangat, bagah bengehnya mangat, beruakai dan lain sebagainya itu mangat. Semua mangat, Pak. Kenapa? Karena sudah terbiasa dia lakukan.
Su'ul khuluq yufsidul amal. Dia merusak amal dan membawa apa namanya, kerugian pada diri kita sendiri juga. Jadi artinya apa? Ndak nyaman, ndak enak, ini susah, gelisah. Yang kalau susah, ndak ada lain itu, Pak. Susah, yang penyakit hati, Pak. Berarti ada hati ini yang nggak beres lagi, Pak. Kalau kita susah dalam hidup kita ini, susah lagi ini bagaimana, uang kuliah anak bagaimana, ini bagaimana, susah deh, terus susah deh. Ndak ada kita hanya di mulut kita. Maka ini dulu kita bersihkan. Itu anu Pak. Supaya apa? Tenang hati dia, Pak. Ya, tenang hati dia. Kaum muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah. Kama yusidu al-khullu al-asal. Sebagaimana madu itu bisa dibuat rusak dengan cuka. Jadi kalau ada madu, walaupun manis sekali madunya, nomor satu madunya, coba ambil cuka, pasal cukanya, Pak. Coba dah pasal cukanya, lawa-lawa, hancur semua. Ini begitu juga. Su'ul khuluq itu akan merusak amal ibadah kita. Walaupun kita sedikit, penyakitnya sedikit tapi bisa merusak amal ibadah. Khusyuk tidak ada lagi, kemudian ibadah pun tidak enak lagi, kemudian bersedekah tidak enak lagi, semua tidak enak. Jadi makanya apa? Tenangkan jiwa dulu, hilangkan penyakit ini dulu. Jadi tangan tidak salah. Ketika tangan ini mencuri bukan tangan yang salah. Ketika kaki berbuat maksiat bukan kaki yang salah. Ketika perut ini makan haram bukan perut yang salah. Tetapi apa? Hati ini yang salah. Maka kalau hati ini, ya kita ulang-ulang lagi. Kata Imam Al-Ghazali, "Lau sakana al-qalbu, sakanat al-jawarih." Kalau hati sudah tenang, semua tenang, semua tenang. Mata tenang, telinga tenang, kaki tenang, perut tenang, semua tenang. Tapi kalau hati sudah tenang. Tapi kalau hati tidak tenang, maka semua tidak tenang. Ini gimana ini? Ini bagaimana caranya? Berarti apa? Kesimpulan hati tidak tenang. Maka Rasulullah mengatakan begini kepada sahabat, "Wahai sahabat, saya kalau sudah tidak tenang, saya akan mengambil wudu dan saya akan salat 2 rakaat." Makanya Rasulullah menyuruh sahabatnya, kalau kamu tidak tenang jiwa, ambil wudu, lakukan salat 2 rakaat, kata Rasulullah. Di dalam riwayat lain, kalau kamu tidak tenang, bersedekahlah kamu. Insya Allah kamu akan tenang kembali. Kalau kamu tidak tenang, kamu keras hatimu. Ya, ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, hati saya keras sekali ya Rasulullah. Gimana caranya ya Rasulullah? Akhirnya apa? Diberikan satu kunci oleh Rasulullah. Kamu pergi ke anak yatim, tinggal bersama anak yatim, kasihani anak yatim. Akhirnya dia tinggal sama anak yatim. Setelah beberapa waktu tinggal sama anak yatim, dia kembali ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak tahu kenapa hati saya begitu tenang sekali ya Rasulullah. Tidak seperti kemarin, keras sekali hati saya ya Rasulullah. Tidak bisa menerima ini, tidak bisa menerima itu. Ini mungkin ada hikmah-hikmah di belakang ini. Bisa saja nanti doa anak yatim mendoakan orang ini. Bisa saja doa para malaikat. Artinya apa? Seorang itu dia mengasihani anak yatim dan didoakan oleh para malaikat, atau didoakan sendiri oleh anak yatim itu sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi makanya Rasulullah pernah menyuruh begini. Karena Rasulullah itu yukthirud doa, memperbanyak doa yang lafadznya begini. Allahumma inni as'aluka sihah. Ya Allah, saya minta untuk Engkau berikan kesehatan pada tubuhku ya Allah, kesehatan akalku ya Allah, kesehatan hatiku ya Allah. Rupanya akal itu haji, ya. Nah, orang tubuh sehat, akal yang sehat. Jika ada orang semua, tubuh cukup sehat, tapi akal yang sehat. Ya. Maka dia beda lagi tubuh mudah sehat. Ya Allah, dapat sehat tubuh mudah, tiba-tiba akal kata-kata kita. Jadi minta asihah di sini itu masuk semuanya. Jadi sehat ini sehat akal, sehat pikiran, sehat hati, sehat semua. Allahumma inni as'aluka as-sihah wal afiyah. Ya, ini sudah 32, sehat afiat. Jadi apa dia sehat afiat itu hati-hati sehat. Al-afiyah, afiyah ini hana penyakit. Hana penyakit. Jadi ya Allah, jauhkan saya dari penyakit ini. Kemudian husnul khuluq. Husnul khuluq itu baik akhlaknya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ada seorang dokter ya, mungkin sudah pernah kita ngomong juga di Zainal Abidin. Beliau sering juga ikut pengajian saya di tafsir. Apa kata beliau? Ustaz, kalau apa hubungannya antara Al-Quran dan jiwa? Ya, kata beliau, belum pegang Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan jiwa. Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan jiwa. Dokter, coba kalau seandainya orang yang gagal jantung belum pegang, itu suruh perbanyak apa? Coba suruh perbanyak baca Al-Quran. Aji baca Quran bawah. Kenapa? Untuk melatih kembali ini.
Jadi artinya apa? Ada interaksi kembali jantungnya dengan bacaan Al-Quran. Karena tubuh manusia itu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain, di dalam riwayat lain itu disebutkan begini. Itu tulang-tulang kita, semua persediaan ini dia minta jatah, dia punya hak untuk menyembah Allah. Makanya ketika jiwa itu dia minta, saya mau tahajud, saya mau salat, saya mau ini. Ketika tidak diberikan oleh tuannya, nggak boleh kamu, nggak boleh kamu, maka jiwa itu merasa terkekang. Tapi dia minta hak dia, akhirnya coba salat, tubuh ini akan enak, nyaman. Coba baca Al-Quran, tubuh ini nyaman sekali, otak ini akan nyaman sekali, hati ini akan nyaman sekali. Rupanya dokter itu dia praktek sama pasiennya. Lupa saya nama dokternya, Dokter Nur Khalis ya, spesialis jantung, Dokter Nur Khalis. Jadi ketika itu beliau berpesan, coba baca ayat Al-Quran, baca ayat, perbanyak baca ayat Al-Quran, baca ayat Al-Quran. Akhirnya baca ayat Al-Quran apa? Ini dia untuk apa namanya, supaya ini kembali berinteraksi kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran tersebut. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, binaci ulul lain. Jadi makanya makin takut makin lir baca Al-Quran. Makanya kenapa orang yang mau meninggal dunia, yang paling enggak berkata baca Al-Quran sampai ya, jadi apa namanya, beda mendawai tapi urutnya. Ini orang sedang mau meninggal dunia kayak mendawai. Ayo ketemu apa? Ayo rasa apa? Ayo ini mau buka balonnya mungkin ini. Dia rasa apa? Lo rumah balonnya tu, dia ada pada orangnya. Akhirnya apa? Dia makin jiwanya makin tergoncang saja. Tapi coba bacakan sesuatu hal yang jiwanya itu, artinya apa? Jiwa ini sudah dari dulu dia mengenal Allah. Cuma kita saja menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah mengenal Allah. Dari dulu jiwa ini ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhanmu yang memberikan rezeki kepada, yang mengaturmu dan lain sebagainya? Jiwa ini menjawab, betul ya Allah. Maka sekarang kita kembalikan lagi. Jiwa ini ingin sekali dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jiwa ini tenang, kenapa kita selalu memberikan fasilitas yang hebat kepada tubuh ini? Kenapa jiwa tidak pernah? Tubuh ini semua kita belikan. Beli mobil mewah, kendaraan mewah, rumah mewah kepada tubuh ini. Dia minta baju yang mewah, kita belikan. Harga 100 ribu, ratusan ribu, jutaan kita belikan untuk tubuh ini. Padahal ketika meninggal dunia, tubuh ini dalam hitungan jam sudah bau dia. Tapi roh ini tidak pernah mati. Kenapa roh tidak pernah kita berikan makanan? Yang roh itu dari dulu diciptakan oleh Allah, tidak pernah mati roh itu, tidak pernah mati roh. Dan roh itu terus seperti itu terus. Kenapa tidak pernah kita berikan fasilitas kepada dia? Kenapa fasilitas pada tubuh ini selalu yang tak pernah di muka dia pernah glowing, yang hati pekan nak glowing juga, yang kubuhan dah glowing ya, yang menyebabkan kerja roh bebas spesialis dia roh kerja ini macam-macam, yang roh kerja ini jantung, ginjal kerja ini ginjal. Gendang saraf biar jadi sama. Kenapa tidak kita bawa hati ke spesialis hati? Ya. Nak pernah bayar, mau bayar, cokokan but. Ya. Hatinya akan tenang sekali. Bangun sampai bangun salat tengah malam, hati ini tenang sekali. Sama seperti tubuh ini ketika diberikan perhiasan di tubuh ini dia tenang sekali. Ya. Walaupun yang perlu buat kau, kudu minum pun lagi izin buat green betul cuma kau. Ya, walaupun pun lagi lewat kau green betul lewat. Ketika orang yang memuji dia tenang, alhamdulillah orang melihat saya semua. Ya. Ketika baju dia mahal dia, alhamdulillah orang melihat saya. Tapi kan cuma sebentar saja. Ketika 60 tahun saja fasilitas ini bisa kita gunakan. Baju mewah, semuanya yang mewah. 60 tahun berarti 60 tahun. 70 tahun berarti 70 tahun. Tetapi jiwa ini hidupnya selama-lamanya. Kenapa tidak pernah kita berikan fasilitas mewah kepada dia? Ya. Kita berikanlah, kita bagi 50-50. Kalau nggak 50-50, 10% saja, 5% saja untuk jiwa ini. Sisihkan waktu untuk jiwa ini, untuk dia bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sujud. Makanya ketika Rasulullah bersabda, seorang itu akan dekat dengan Allah ketika sujud. Bukan tubuhnya yang dekat, tapi jiwanya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika seorang itu salat, yang salat itu tubuhnya Allahu Akbar, itu jiwanya tak kemana-mana, maka anak khusyuk ya. Satu. Kemudian ketika seorang itu dia salat menghadirkan tubuh dan jiwanya, seorang kadang-kadang apa? Kadang-kadang dia khusyuk, kadang-kadang tidak khusyuk. Ya. Yang ketiga, seorang salat itu bukan dengan tubuhnya, tapi dengan jiwanya. Dengan jiwanya dia salat, sehingga dia berada di alam lain. Ya, jadi yang ketiga ini berada di alam lain. Allahu Akbar, sami Allah man hamidah. Makanya sahabat itu ketika dia bermasalah dengan badannya kena tombak ya, kena panah. Maka dia menyuruh untuk cabutlah ketika saya salat. Kenapa? Saya tidak akan merasai apa-apa.
Kenapa? Karena ketika salat saya berinteraksi dengan Allah dengan jiwa saya. Tubuh saya itu tidak apa-apa. Sama ketika kita salat dengan tubuh, jiwa yang koboi melayang. Kadang-kadang ngomong tiga gede, kandu, ketika assalamualaikum, jiwa itu kembali lagi. Hai, kulit melayang, yang baru ini. Tetapi ketika jiwanya yang salat, dia tidak teringat lagi Pak, nyamuk kau keperayaan Pak pagi, tidak teringat lagi. Ya. Gempa anak dengarnya, sebagaimana anak-anak kita kan, yang game online, game online. Yang ada Pak, mumpuk uri lingkungan gede kupiah, dia kuih Pak. Mumpuk lah, itu betul kuih Pak. Ya. Ketika gempa itu betul kuih Pak. Kenapa? Jiwa dia sudah berada di alam lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini permintaan Rasulullah. Allahumma inni as'aluka sihah wal afiyah wa husnul khuluq. Jadi rupanya husnul khuluq itu harus diminta, akhlak itu harus diminta. Jadi makanya bukan kita pray kan membah doji. Harus diminta kepada Allah. Kita berusaha, ini memang ikhtiar. Kita berusaha untuk husnul khuluq. Bagaimana caranya? Kita biasakan riyadhah namanya. Artinya terus biasakan supaya jadi orang yang baik. Makanya setelah itu kita minta, ya Allah tolong saya supaya saya husnul khuluq. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini ada hadis dari Anas nih. Hadis dari Anas. Ada seorang wanita namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah, beliau punya dua suami. Bagaimana dua suami? Suami yang pertama meninggal dunia. Kemudian beliau ketika itu menikah lagi dan dengan suami yang kedua. Apa kata Ummu Habibah? Ya Rasulullah, ketika saya nanti terjadi di dalam alam surga, saya bangkit dengan suami pertama atau kedua? Iya, nggak suka semua. Gimana caranya ini? Jadi makanya saya dengan suami pertama atau kedua? Ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar kata Rasulullah, kamu akan bangkit dengan suamimu li ahsanihi makhluqan. Mana yang paling baik akhlaknya di antara duanya? Walaupun nanti dikatakan lu cinta kepada suamimu, cinta yang kedua, di antara dua-dua itu mana yang paling baik akhlaknya? Maka akhlak itu sangat dominan sekali. Mana yang paling baik? Kalau paling baik suami yang kedua, maka kamu dengan suami yang kedua kamu. Kalau suami yang pertama baik, maka dengan suami yang pertama kamu. Tidak mungkin dengan dua suami. Ya. Dengan suami satu atau suami kedua. Dekat karulang ini. Ya. Dengan dua-dua itu. Jadi artinya apa? Dengan yang ahsanul khuluqan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Karena indaha fid dunya. Ketika di dunia mana yang paling baik akhlaknya? Maka kalau seandainya yang paling baik akhlaknya itu adalah suami yang pertama, maka dengan suami pertama kata Rasulullah. Kalau yang paling baik adalah suami yang kedua, maka kamu dengan suami yang kedua dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Innal muslim al-musaddaq la yudrik darajat as-sa'im al-qa'im bi husni khuluqihi wa karami martabatihi. Jadi orang yang muslim yang baik itu la yudrik darajat sa'im al-qa'im bi husni khuluqihi. Jadi dengan seorang mukmin itu dia akan mendapatkan derajat seperti derajat orang yang berpuasa. Apa maksud derajat orang yang berpuasa? Seorang berpuasa untuk apa? Kan untuk mendidik akhlaknya, untuk mendidik jiwanya. Karena ada tipu orang satu lagi berpuasa bagaimana anak mau mulai ya mulai puasa lu anak puasa aja, tapi puasanya itu tidak ada guna apa-apa. Maka kan sesuatu kan tergantung pada niat seseorang. Jadi makanya kalau niat dia itu berpuasa anak mau tegak. Padahal semua yang kita lakukan itu termasuk puasa, salat dan lain sebagainya. Untuk apa? Litahdibin nafsi. Kita salat untuk apa? Litahdibin nafsi. Untuk mendidik jiwa. Kita puasa untuk apa? Untuk mendidik jiwa. Maka seorang itu pahala puasanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Gara-gara husnul khuluqnya, bi husni khuluqihi. Martabatnya akan tinggi. Maka ada orang berpuasa akhlak berwakai, maka nilai puasanya tidak ada apa-apa. Ada orang berpuasa karena akhlaknya luar biasa. Kenapa luar biasa? Dia berpuasa untuk tahdibul akhlak, maka pahalanya luar biasa. Maka seorang itu akan dikatakan al-muslim al-musaddid la yudrik darajah as-sa'im al-qa'im bi husni khuluqihi. Maka dia itu seorang mukmin itu akan mendapatkan nilai puasa dia luar biasa gara-gara apa? Husnul khuluq. Tetapi kalau su'ul khuluq, maka puasa dia itu tidak dapat apa-apa. Kenapa tidak dapat apa-apa? Dia berpuasa bukan untuk mendidik jiwanya. Padahal kita semua lakukan apa? Bersedekah mendidik jiwa. Kita salat mendidik jiwa. Kita baca Al-Quran mendidik jiwa. Itulah yang seperti tadi. Kita memberikan makanan kepada jiwa.
Makanya jiwa itu ketika dia meninggal dunia, dia merasa sedih kalau tidak dapat apa-apa. Maka inilah namanya nafsul lawamah. Lawamah itu ada dua. Nafsu yang mencaci maki diri dia sendiri, imma fil khairi wa imma fil syarri. Ada kalanya dalam hal kebaikan. Maka jiwa ini ketika dia pendidikan agama sedikit dia dapat. Ketika dia meninggal dunia, dia mencaci maki jiwa-jiwanya. Kenapa sedikit sekali yang saya dapat? Kenapa sedikit sekali ibadah yang saya lakukan? Kenapa sedikit sekali saya baca Quran? Kenapa sedikit sekali kebaikan yang saya lakukan? Ini nafsu yang pertama. Yang kedua, lawamatun bisyarri. Dia akan mencaci maki dia dalam kejelekan. Kenapa banyak sekali kejelekan saya lakukan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ini sebagaimana tubuh juga, Pak. Tubuh ini dia mengatakan, kenapa saya sedikit sekali mencari rezeki, mencari ini, mencari itu? Ya, Pak. Kenapa orang lain bisa banyak dapat? Orang lain bisa menghiasi tubuhnya. Dia dapat perhiasan dan lain sebagainya. Ya, begitu juga roh. Roh mengatakan, kenapa saya sedikit sekali ini, kenapa begini? Kalau urusan dunia kan tubuh. Kalau apa roh itu semua fase dia lalui. Dia melalui fase alam kandungan. Dia melalui kandungan. Dia melalui alam dunia. Dia melalui juga alam barzakh. Dia melalui juga alam mahsyar. Dia melalui juga surga atau neraka. Maka bukti surga neraka tubuh itu disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang masuk ke dalam neraka la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati dan tidak hidup. Makna mati apa? Roh saja. Makna hidup apa? Ada tubuhnya. Artinya apa? Dia dengan roh dan tubuh ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketika tersiksa, dua-dua tersiksa. Roh dan tubuh tersiksa. Ketika meninggal, itu yang susah tubuh hendang yang nikmat, sedangkan roh tidak ada masalah apa-apa. Ketika di alam barzakh, itu yang bermasalah roh. Karena tubuh sudah hancur, roh yang bermasalah. Maka roh itu susah dia, gelisah dia. Ketika di padang mahsyar, itu dua-dua gelisah. Tubuh dan roh gelisah. Kenapa dua-dua gelisah? Karena sudah disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada dalam surga atau neraka, dia gelisah juga. Masuk dalam neraka dia gelisah, roh dan tubuh. Tapi ketika dimasukkan ke dalam surga, itu yang merasa nikmat adalah roh dia nikmat, tubuh nikmat. Ya. Kau sedikit sedang yang dirahmati Allah. Maka kalau kita ingin di nikmat surga, tubuh apa nikmat, kemudian roh juga nikmat. Ketika di dunia dua-dua kita berikan apa namanya makanan-makanan untuk menuju pada surga. Tubuh juga kita berikan makanan, roh juga kita berikan makanan. Baju tubuh ini kita berikan pakaian, roh ini juga minta pakaiannya. Ketakwaan kepada Allah, dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah dan lain sebagainya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Ya, ini kita lihat sekarang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Umar sangat ditakuti oleh syaitan? Umar itu kalau berpapasan jalan dengan syaitan, maka syaitan akan memilih jalan yang lain. Ya. Ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri yang mengatakan ini. Iya ya Ibnu Khattab. Wah Ibnu Khattab luar biasa kamu. Ya. Maka Rasulullah memuji akhlak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walladzi nafsi biyadi, saya bersumpah kata Rasulullah, akhlak kamu luar biasa sekali. Di mana luar biasa akhlaknya? Malaki kasyaitan qad salikan fajjan ila salaka fajjan laila fajjik. Kalau kamu ketemu dengan syaitan satu arah, maka syaitan akan mencari jalan yang lain. Kalau syaitan berada satu tempat, tiba-tiba datang kamu, dia akan berhamburan lari. Kenapa? Takut kepadamu. Kenapa? Gara-gara husnul. Makanya yang pembahasan kita kemarin itu jiwa yang pertama adalah jiwa al-qalbu ummara fi taqwa. Hati itu selalu diisi dengan ketakwaan kepada Allah, selalu dilatih dengan ketakwaan. Gara-gara jiwa dia sudah takwa, syaitan tak berani bisi macam-macam lagi. Syaitan akan menjauh dari dia. Kalau kita datang ke tempat suatu, syaitan akan lari. Itu gimana? Kenapa? Di dalam tubuh kita sudah ada antivirus ya, Pak. Ya. Seperti yang kita jelaskan dulu, kita punya laptop. Ketika masuk flash disk di situ, kalau dia itu ada virus maka ditolak, tidak bisa masuk, tidak bisa dibaca juga. Kenapa? Di dalam laptop kita sudah ada antivirus. Artinya apa? Sudah dibentuk. Ini begitu juga. Di dalam tubuh kita sudah ada antivirus. Ketika masuk syaitan, bisi macam-macam langsung mental ya. Begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini membutuhkan kepada latihan. Kita latihan ya. Melatih jiwa saja. Maka kalau jiwa sudah terlatih, syaitan akan takut. Sebagaimana tubuh kita melatih tubuh, jak fitnessnya, jak gede, dariknya, harus tubuh nih. Ini tubuh karya. Ketika dilihat oleh orang lain, mana ada tubuh orang lain. Ini kaya orang lain. Kalau secara fisik kita tidak ditakuti oleh orang lain, tapi kalau secara batin, syaitan takut sama kita. Kalau kita selalu melatih batin kita ini.
Saya rasa cukup sekian saja menyampaikan yang banyak. Banyak-banyak dari luar, banyak lupa juga. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, tapi silakan. Ya. Tujuan dengan dasar saya. Apakah kedudukan nafsu itu masih ada dalam dasar kita? Gimana? Kedudukan nafsu. Ya. Dalam dasar kita masih ada. Oh ya, ya. Karena kan terpisah antara dasar dengan roh. Kita bisa saling roh dari kita. Ya. Itu nafsu itu apa sebenarnya? Di dalam kitab Imam Al-Ghazali, jadi Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Fihi ihtimal. Yang dikatakan nafsu itu ada beberapa pandangan, kata beliau. Pandangan yang pertama, an-nafsu huwa al-jawarih. Nafsu itu adalah seluruh anggota tubuh ini nafsu namanya, kata beliau. Tangan ini bernafsu untuk ambil ini, tangan ini bernafsu untuk ini, mulut bernafsu. Kita harus kita artikan dengan hal positif dan negatif. Mulut ini bernafsu untuk baca Quran. Nafsu itu keinginan artinya. Ya, keinginan. Ya, nafsu itu keinginan. Mata ini bernafsu juga. Ini kan kita minum kenapa? Karena kita bernafsu. Nafsu itu apa? Keinginan. Ya, keinginan untuk berbuat sesuatu. Cuma ada yang jelek, ada yang jahat. Maka keinginan tangan itu ada jelek, ada yang jahat. Keinginan kaki ada yang jelek, ada yang jahat. Ya, cuma dia yang mengontrol kita. Satu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, an-nafsu huwa ar-ruh. Yang dikatakan nafsu itu adalah roh. Ya. An-nafsu itu roh. Roh itu bagaimana? Kan kita tidak tahu bagaimana roh. Kita pisahkan saja. Artinya, ketika seorang itu berpisah, satu roh, satu jasad. Ya. Ketika dia sudah menyatu roh dan jasad. Maka ada yang mengatakan nafsu itu mana? Nafsu itu adalah roh dan jasad. Ada yang mengatakan nafsu itu mana? Nafsu telah kita pisah. Ini roh, ini jasad. Ini bukan nafsu. Yang nafsu adalah roh, jiwanya. Yang membuat tangan kita bergerak itulah roh kita. Nafsu namanya. Maka ketika kita dipanggil nanti di meninggal dunia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu itu apa? Nafsu itu ketika keluar itulah roh. Roh keluar ketika dipanggil Allah, itulah nafsu. Ya. Makanya semua keinginan itu ada pada nafsu. Tapi kata Imam Ghazali juga tidak. Bisa saja nafsu, bisa saja tubuh. Kemudian ada juga mengatakan nafsu itu mana? Nafsu itu adalah kombinasi antara roh dan tubuh. Ketika roh dan tubuh menyatu, disitulah nafsu. Seorang ketika ingin mengambil sesuatu, seorang ketika berharap hasrat sesuatu, itu apa? Kombinasi antara roh dan tubuhnya. Jadi rohnya menginginkan ini, dia memintakan kepada tubuhnya untuk berbuat kebaikan atau berbuat maksiat. Nanti hawa lain lagi. Kan ada hawa nafsu, hawa itu lain lagi. Hawa itu adalah muyulun nafsi, kata Imam Ghazali, kecenderungan jiwa itu untuk berbuat jahat atau berbuat baik. Itu namanya hawa. Maka lebih mahtajirnya apa? Lun hawaji kan? Ya. Maka nanti hawa nafsu. Yang mana duluan muncul, hawa atau nafsu? Duluan nafsu dulu. Hawa itu muncul dari nafsu. Ya. Ketika tubuh ini melihat sesuatu, itu kalinya hawa, lun cenderung ke situ. Ya. Kecenderungan itu hawa namanya. Maka digabungkan, dikombinasikan menjadi hawa nafsu. Maka hawa nafsu ketika seseorang itu cenderung kepada kejahatan, ya, hawa nafsu dia kepada kejahatan. Kepada kebaikan, hawa nafsu dia cenderung kepada kebaikan. Kita sekarang salah memahami ketika mendengar hawa nafsu, maknanya jahat-jahat, tapi tidak. Ya. Jadi ada hawa nafsu pakai keinginan untuk melakukan sesuatu, apakah jahat atau baik. Ya, hawa nafsu. Demikian. Ya, banyak ya. Sama. Oh, sama ya. Oh. Sudah, dan lagi satu lagi. Oh ya. Waalaikumsalam. Ada kisah nyata seorang anak ini hidupannya ya, ada kisah nyata seorang anak keponakan hidupannya ini nakal. Ya. Jadi antrinya ini risau karena dia itu bapaknya tak peduli, sehingga kenakalan dia ini patah kaki, patah tangan, dia ditabrak. Iya. Jadi si bibinya atau tantenya ini menghadiahkan surat al-Fatihah dengan surat al-Ikhman. Membacakan. Menghadiahkan. Oh, ya. Baca setiap malam dibaca al-Fatihah dengan surat al-Ikhman. Iya.
Sehingga setahun kemudian dia dimasukkan kepada pesantren Masjidil Quran, dia tulis Quran. Jadi pertanyaan, apa hubungannya Al-Fatihah dengan surat Al-Manis sehingga anak yang nakal tadi bisa berubah menjadi Quran? Bahkan sudah tamat SMA. Yang pertama, kenapa surah Al-Fatihah? Al-Fatihah dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Al-Balawi adalah ayat yang paling, surah yang paling ditakati oleh iblis. Seorang itu usul khuluk itu sudah berinteraksi seorang dengan iblis dan setan. Satu. Yang kedua, ada apa dengan surah Luqman? Di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Asas-asas pendidikan anak itu ada di dalam surah Luqmanul Hakim. Ya. Kemudian apa? Asas-asas akidah itu ada dalam surah Luqmanul Hakim. Makanya Luqmanul Hakim ketika mengajarkan anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ada semua di situ. Pendidikan jiwa ada di situ. Jadi makanya kalau ini mendidik anak, didiklah dengan surah Luqman. Lebih-lebih apa lagi ya? Kalau bisa isi-isinya dapat detailkan. Bagaimana cara Luqman mengajarkan anaknya? Ini yang apa namanya? Perhatikan cara Luqman santun kepada anaknya. Pengucapan kalimat ya bunayya itu di dalam apa namanya? Tafsir itu diungkapkan ini adalah gaya bahasa usul talatuf. Talatuf itu pada santun. Maknanya apa? Luqman dekat sekali dengan anaknya. Kalau Luqman dekat dengan anaknya, mustahil anaknya berbuat maksiat macam-macam. Mustahil. Luqman selalu dekat sekali dengan anaknya. Buktinya mana? Luqman selalu mengucapkan berapa kali diulang-ulang, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Bunayya itu litasghir, artinya wahai adik berbuahlun, wahai adik berbuahlun, ya kan? Jadi makanya walaupun sudah seperti itu karakter bisa berubah. Jadi ada dengan Al-Quran, insya Allah dengan Al-Quran bisa berubah. Kalau tidak, dengarkan saja Al-Quran sama anak itu. Jadi misalnya hanya dengannya Al-Fatihah saja, gerakan Fatihah saja. Atau kalau kata paksa, lebut, baca Quran lebut. Mudah-mudahan dengan itu bisa merubah karakternya. Ya. Apa namanya? Ya seperti tadi. Artinya jiwa ini sebenarnya dia mau interaksi juga dengan Allah. Cuma tubuh ini melarang. Ketika azan Allah maklum dia lanjut. Tapi ketika dia sudah berinteraksi dengan Allah, dia sudah mulai hidup kembali. Jadi ada seorang yang apa namanya? Stroke-nya ngeri, stroke-nya. Pecah pembuluh darah. Jadi pecah pembuluh darah di kepala. Artinya apa? Beliau sudah terbaring terus. Ketika itu berpegang apanya? Bino. Bium membaca ayat Al-Quran banyak. Pak Bino. Nggak bergerak apa-apa. Nggak bergerak. Lalu ditanya, ada apa sebenarnya? Ketika nanti baca Quran, nanti tubuhnya akan merespon. Dia akan merespon. Kenapa? Karena setiap ciptaan Allah itu dia terlalu bertasbih kepada Allah. Kesempatan saja tidak kita berikan sama dia. Kita selalu larang tubuh ini mendekat dengan Allah. Kita selalu larang ketika azan Allah Akbar, kita kaplung lebar. Padahal tubuh ini ingin dekat sama Allah. Ya. Jadi makanya baca dulu. Rupanya setelah dibaca rupanya setelah hanya beberapa, kamu mulai berat. Sudah ada interaksi. Jadi artinya apa? Apa namanya? Saraf dia itu sensorik saraf apa? Sudah mulai interaksi dengan bacaan Al-Quran ini. Sudah terus berinteraksi. Akhirnya terus dia berinteraksi. Kenapa? Itulah yang diharapkan oleh tubuhnya. Dia ingin dekat dengan Allah. Dia ingin bertasbih pada Allah. Dia ingin berzikir pada Allah. Tapi dilarang oleh kuatnya. Tapi sekarang ketika sakit diberikan kesempatan terus. Insya Allah beliau umur dan banyak. Insya Allah beliau bisa berinteraksi kembali. Sehingga kan bisa ini kembali. Walaupun nanti meninggal lagi beliau. Ya. Artinya apa? Berinteraksi terus. Maka baik-baik ada. Tengok kita mulai gitu. Boleh. Yang banyak meninggal. Jadi artinya apa? Baca ayat Quran saja Pak. Baca. Alhamdulillah. Tapi biu terus. Biu. Nah kayak. Baca kedua. Gimana baca ayat kata yang lain? Jadi tubuh nak ada lagi Pak. Artinya paling enggak hidupkan radio saja atau apa? HP yang di telinga dia. Artinya apa? Nanti suatu saat itu tubuh itu akan terkonek sendiri dengan bacaan Quran. Kenapa? Memang dari dulu dia bertasbih pada Allah semuanya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Cuma kita saja yang melarang tubuh ini. Ketika tubuh ini ingin menurut apa pengajian lanjut, enggak boleh. Saya ingin baca, enggak boleh. Duduk. Akhirnya tubuh ini sengsara. Saya mau ini, saya enggak boleh. Lu niat mudah tahajud malam enggak boleh. Ini pun setel je. Ketika tengah malam tahajud dia, tubuh ini sudah senang. Kata kapan hati sudah senang. Kata tubuh, dah punya head yang dulu kata tubuh. Ya ini ketika tidur lagi hati mudah dulu. Akhirnya dia tak pernah ketemu dengan Allah.
Ya, ini ya. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan ibu sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.